Hai, welcome back to Female Daily Network YouTube channel bersama aku Salma. Jadi di video kali ini aku udah berkaftan dan aku bakal kasih tahu ke kalian beberapa makeup lebaran, makeup look yang bisa kalian ikutin dan jadi inspirasi untuk makeup lebaran. Nanti ada aku dan juga beberapa FD Babes lain juga yang bakal share makeup look kita di lebaran nanti. Jadi kalau misalnya kalian penasaran gimana makeup look ya, keep on watching. Sebenarnya ini aku udah mulai complexionnya, jadi complexionnya ini udah jadi. Aku tuh tadi sebelumnya udah pakai foundation dari Jaquel. Ini tuh yang Blur Effect foundation. Dan menurut aku ini adalah salah satu foundation yang oke banget, apalagi kalau misalnya kalian pakai pas lebaran, karena dia emang ada efek blurring pori-porinya gitu dan coveragenya itu juga lumayan tinggi gitu. Jadi aku juga ada beberapa bekas jerawat dan langsung ke cover pakai foundation ini. Terus setelah itu juga aku set pakai powder supaya makeupnya tuh jadi lebih tahan lama. Apalagi kalau misalnya pakai masker, kadang kan suka makin nempel-nempel gitu ya di masker si makeupnya. Jadi di set pakai loose powder BLP. Ini tuh yang shade-nya light beige. Jadi kayak kalau misalnya kalian mau pakai teknik baking juga supaya makeupnya itu makin tahan lama, itu juga bisa kalian lakuin. Sebelum pakai foundation dan loose powder, aku juga pakai primer, tapi sebenarnya ini tuh bukan primer, tapi ini adalah sunscreennya Studio Tropic. Tapi menurut aku ini salah satu sunscreen yang bisa jadi primer karena dia bikin makeup nempel banget gitu. Beberapa kali aku udah cobain juga ngejadiin sunscreen ini sebagai primer dan hasilnya tuh bikin makeup lebih nempel dan ada kesan glowingnya gitu. Kalau misalnya complexionnya udah jadi, aku bakal move ke eye makeup dulu gitu, karena eye makeup di makeup lebaran aku ini yang temanya lebih ke soft peach makeup look, itu tuh bakal lebih fokus di bagian matanya gitu. Jadi sekarang aku bakal pakai alis dulu. Ini dari Something yang Brow Wiz. Ini tuh yang shade-nya grey brown gitu. Jadi ini dia emang tipnya kecil banget, jadi bisa bikin alis lebih presisi gitu. Aku akan pakai dulu alis aku di sebelah kanan. Kalau misalnya kalian suka bentuk alis yang cetar banget, itu juga bisa banget sih kalau misalnya pakai alisnya Something ini, karena dia tuh bentuknya kecil dan bisa bikin alis dengan presisi. Tapi kalau misalnya kalian mau hasil yang lebih natural, itu juga bisa. Nah, kalau misalnya aku ini ngikutin bentuk alis aku aja dan ngerapih-rapihin gitu. Terus nanti juga bakal aku set pakai brow mascara supaya alisnya itu lebih stay seharian dan gak turun-turun. Nah, jadi ini untuk alisnya udah aku gambar. Sekarang aku set pakai brow mascara ini dari Emina. Jadi ini tuh yang shade-nya woody. Jadi emang dia tuh ada warnanya dan lumayan oke sih untuk ngehold alis selama beberapa jam, bahkan sampai seharian gitu. Asalkan nggak terlalu banyak kena air. Tapi kalau misalnya kalian lebih suka brow mascara yang transparan, itu juga bisa banget. Jadi emang nggak perlu memberikan warna lagi gitu ke alis. Kadang aku juga suka sikat-sikat sampai depan karena biar rambut-rambut alisnya tuh lebih berdiri. Jadi kalau misalnya kalian bisa lihat di bagian depan sini kan jadi lebih tegak gitu bulu alisnya. Aku lebih bentuk alisnya tuh lebih yang kayak berdiri gitu, si rambut-rambutnya lebih tegak. Jadi emang nggak mau yang bentuknya terlalu ngeblok atau terlalu hitam gitu, terlalu bentuknya kotak. Nah, kalau misalnya udah alisnya, lanjut ke eyeshadow. Sebenarnya ini tuh bukan eyeshadow palette, jadi aku bakal pakai face palette gitu. Ini tuh sebenarnya blush, tapi karena warnanya bagus dan cocok gitu ya sama makeup aku hari ini, tema makeup aku, jadi aku akan pakai ini tuh face palette-nya dari BLP yang Sunset Sunrise. Jadi dia itu warna blushnya peach yang soft gitu, jadi bagus untuk dijadiin eyeshadow gitu. Karena ini soft peach makeup look gitu, jadi aku nggak mau eyeshadownya terlalu yang gimana banget juga gitu. Jadi tetap simple tapi tetap kelihatan kalau misalnya kita tuh pengen tampil lebih beda gitu di lebaran. Nah, ini udah. Terus aku bakal tetap pakai shimmer gitu, eyeshadow shimmer. Tapi lagi-lagi bukan dari palette eyeshadow, tapi dari face palette. Ini BLP juga yang Dusk and Dawn.
Jadi dia tuh ada bagian highlighternya kayak gini, dan ini bagus juga untuk dijadiin eyeshadow. Jadi aku bakal pakai di tengah-tengahnya aja. Kalau mau lebih bling-bling bisa ditambahin lagi. Sebenarnya kayak sesuai selera aja sih, karena kan kalau misalnya lebaran emang pengennya tuh eye look-nya lebih beda, jadi pakai shimmer yang lumayan terang gitu warnanya, biar bagian matanya tuh lebih ke highlight. Jadi ini untuk eyeshadow-nya udah selesai, terus aku bakal lanjut pakai maskara. Ini dijepit dulu, ini dari Matte for Makeup. Ini salah satu penjepit bulu mata yang bagus banget karena dia tuh bisa untuk naikin bulu mata bener-bener jadi kayak naik banget. Bahkan kalau misalnya kalian bulu matanya tuh turun terus kayak pendek gitu, pakai ini bisa langsung ngangkat sih. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat, aku akan tunjukin juga gimana dia bisa ngangkat bulu mata. Jadi cara ngejepitnya juga kayak diambil dari akarnya gitu. Kalau misalnya kalian bisa lihat di sebelah sini tuh kayak masih turun, tapi yang sebelah sini udah naik banget gitu karena dijepit pakai ini. Sekarang aku lanjut pakai maskara. Ini salah satu maskara yang aku cinta banget juga sih, karena ini bagus banget buat melentikan bulu mata. Terus juga volumizing juga. Ini tuh dari Rose All Day yang Thunder Lash Mascara. Plus dia juga waterproof, jadi kalau misalnya kalian mau pakai seharian pas lagi lebaran itu juga oke banget sih. Diaplikasiin aja dari akar bulu matanya. Nah sebenarnya kalau misalnya lebaran dan kalian pengen tampil beda, selain pakai maskara kalian bisa juga pakai false lashes gitu. Jadi biar lebih beda dari makeup look biasanya. Cuman kalau di sini aku akan pakai maskara aja karena biar hasilnya lebih natural. Maskara ini tuh juga yang aku suka banget adalah dia tuh nggak clumpy. Jadi hasilnya nggak bikin bulu mata tuh kelihatannya kayak kaki laba-laba. Karena sering banget maskara tuh kalau misalnya clumpy tuh kan nempel-nempel gitu ya maskaranya. Bulu matanya satu sama lain. Dan bikin bulu matanya tuh jadi kelihatan serem dan kayak kaku banget gitu loh. Jadi hasilnya kurang natural dan ya kurang bagus aja gitu dilihatnya. Tapi maskara yang satu ini oke banget sih. Dah untuk matanya ini udah selesai. Aku bakal lanjut ke bronzer, terus habis itu blush dan lipstick berarti. Selanjutnya ini aku bakal pakai bronzer dulu dari BLP. Ini tuh yang shade-nya midday and midnight. Jadi aku pakai yang warna coklatnya ini buat nge-contour bagian sini dan bagian hidung gitu. Jadi aku biasanya kalau contour kayak agak tinggi gitu karena ini kata TikTok sih. Kayak hacksnya tuh biar kelihatan lebih ada efek liftingnya gitu. Jadi kayak lebih tinggi gitu wajahnya. Tulangnya lebih tinggi kelihatannya. Tapi kalau misalnya kalian gak suka makeup yang pakai kontur-kontur gini juga nggak apa-apa banget. Terus juga jangan lupa di bagian dahi biar kelihatannya tuh ada dimensinya. Jadi nggak kayak putih doang gitu bagian sininya. Terus lanjut pakai blush. Aku bakal pakai blush yang warnanya sama kayak eyeshadow biar kayak color coordination gitu. Jadi sama pakai BLP tadi yang sunset and sunrise gitu. Jadi warnanya peach di pipi bagian atas sampai ke depan. Terus biasanya aku juga pakai blush di bagian dagu karena biar jadi kelihatan makin seger gitu. Nah ini sebenarnya ini udah hampir selesai banget. Terus aku pakai highlighternya juga dari yang tadi dari BLP yang ini. Jadi aku langsung pakai di beberapa bagian kayak di tulang pipi. Aku biasanya aplikasiinnya pakai tangan aja sih. Dan dikit aja gitu. Jadi biar nggak terlalu mencolok banget dan kelihatan berminyak banget gitu loh kulitnya. Terus di pipi, di tulang hidung juga. Biasanya di ujung, terus di bagian atas sini.
Nah ini tuh aku udah mau selesai makeupnya, berarti aku tinggal pakai lipstick aja. Jadi karena lebaran itu kan biasanya makan-makan dan makannya tuh kayak banyak berminyak gitu. Jadi aku mau pakai lipstick yang matte, jadi supaya lebih tahan lama kalau misalnya makan gitu. Ini aku bakal ombre warnanya pakai lip creamnya Azura. Ini yang shade-nya Perfect Nude. Jadi buat base ombre-nya gitu. Dan untuk bagian atasnya ini juga sama dari Azura yang shade-nya Rosewood. Jadi ini makeupnya udah selesai. Tadi terakhir juga aku semprot pakai setting spray ini dari Studio Tropic yang Dream Setter Glowy supaya makeupnya lebih tahan lama. Terus kalau misalnya dipakai di dalam masker tuh lebih aman gitu dibanding gak di set pakai setting spray gitu. Jadi ini final looknya soft peach makeup look, tapi untuk di bagian bibirnya emang gak terlalu yang peach banget gitu, malah ada kayak sentuhan warna mauve-nya gitu, jadi bikin kelihatan lebih fresh juga. Jadi kalau misalnya aku di sini tuh tadi ombre lips gitu karena emang apa ya kayak lebih lucu gitu aja menurut aku. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai satu warna lipstick aja atau mungkin pengen pakai lip tint itu juga boleh banget, mungkin biar kelihatan itu lebih fresh dan lebih ringan. Tapi aku tuh merekomendasikan untuk pakai lipstick matte atau lip cream matte supaya kalau misalnya kalian makan lontong atau opor kayak gitu lebih aman gitu. Karena ini tuh lip cream yang aku pakai juga kemarin-kemarin tuh aku sempet pakai buat bukber dan dia aman banget sih dipakai pas lagi makan gitu. Jadi nggak terlalu banyak yang kehapus gitu. Jadi kalau misalnya kalian pengen ngikutin nih inspirasi makeup look lebaran kayak aku, bisa langsung aja nanti di save nih videonya, ditonton dan ikutin tutorialnya. Nanti juga setelah aku bakal ada FD Babes lainnya yang share inspirasi makeup look ala mereka. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu kayak gimana makeup look dari FD Babes lainnya, tonton video ini. Oke, tadi udah lihat makeup looknya Salma. Sekarang makeup look aku ini konsepnya adalah Bismillah semoga awet gitu ya. Jadi aku sudah berusaha biar awet, tapi kalau nggak awet ya udah tinggal touch up. Nah jadi di sini aku udah pakai base-nya itu adalah primer ini dari Studio Tropic yang Glaze Skin Pore Butter. Jadi ini produknya udah bisa dibilang tried and tested waktu selama SXB. Itu kan SXB kegiatannya seharian pakai masker terus. Jadi ini dia bentuknya ada kayak pas awal masih keras gitu. Jadi pas diambil kayak gini, biasanya pakainya nggak usah banyak-banyak. Mungkin bisa aku kasih tips kalau ini mesti dipakai di atas well prepped skin gitu. Jadi kulit kamu emang udah mesti lembab gitu ya, udah pakai moisturizer, udah pakai sunscreen atau enggak pakai serum yang moisturizing. Pokoknya pas dipegang tuh kulit kamu udah lembab, soalnya biar dia lebih ratanya tuh lebih enak. Karena kalau enggak dia agak menggumpal. Lanjut ke foundation favorit aku. Ini yang udah pernah masuk juga ke FD Babes favorite aku waktu itu di Surabaya. Ini adalah Something Badass Breathable Full Coverage 12 Hour Serum Foundation. Kenapa aku pilih ini? Karena ini adalah long wear foundation yang nyaman banget dipakai seharian. Karena kebanyakan long wearing foundation itu super matte yang sampai mukanya agak kaku gitu, agak berat. Nah kalau itu enggak gitu. Jadi ini andalan aku banget. Shade aku adalah N02 Charlotte. Ini kalau mau dilihat penampakannya sudah di mukaku. Dua ini sudah di mukaku. Karena tadi konsepnya adalah Bismillah semoga awet dan I don't really wanna be here but I have to be here gitu ya. Jadi kita singkat-singkat dan gampang aja makeupnya. Tiga. Nah yang ketiga ini adalah dari Bare and Bliss Lip Velvet, yang mana aku pakai ini selain di bibir juga as a blush on. Nah ini juga bisa kalau mau dipakai di mata karena ini shade yang 01. Nah ini shade-nya menurut aku lumayan netral gitu ya, di pipi oke, di mata oke, dan di bibir juga sangat oke. Jadi kita langsung aja ya pakai di pipi nih. Jadi dia formulanya tuh unik sih menurutku ya, dia velvet bukan cream. Dan pas udah dibaurin, dia pas ngeset tuh bener-bener kayak powdery gitu finishnya. Jadi menurutku bakal bikin jadi lebih awet juga.
Ini dia ada sedikit hint peachy coral gitu, jadinya lebih bikin muka lebih bright juga. Karena biasanya vibes-nya hari raya adalah mengantuk gitu kan. Nah, kita pakai sesuatu yang bikin lebih bright. Ini sangat bisa dilakukan di mobil. Makeup kayak gini nih aku suka karena perjalanan yang tidak berapa jauh itu makeupku udah siap gitu. Lanjut ke, ini menurutku adalah suatu kuncian, produk kuncian dari Something yang Under Control HD Blur Loose Setting Powder. Nah, aku pakai shade-nya translucent. Jadi emang ini nggak tahu ya, menurutku ini cukup magical bedak ini. Dia halus banget powdernya. Kalau menurutku ini lebih oke dibandingin pakai blotting paper karena blotting paper ngangkat makeupnya tuh suka keangkat. Nah, kalau ini tuh nggak, jadi sama sekali nggak mengubah tatanan makeup kamu yang awal. Dia cuma kayak ngedit, kalau ngedit foto di HP terus pakai matte corrector gitu, kayak gitu. Jadi tiba-tiba ya udah matte aja, tapi nggak ada warnanya, terus juga nggak nambah coverage yang bagaimana. Dan kalau misalkan mau ngeset kayak di antara hidung juga boleh, di dagu-dagu juga, biar kalian bisa makan dengan nyaman tanpa makeup khawatir jadi compel gitu. Nah, selanjutnya adalah alis. Again, konsepnya adalah buru-buru tapi jadi gitu kan. Jadi ini alis, produk alis yang sangat multifungsi karena dia udah ada spoolie, udah ada pensil alisnya, dan juga ada brow mascaranya. Tada! Ini shade yang benar adalah ash brown. Dia shade-nya tidak terlalu Jadi dia warnanya bukan yang terlalu kereng, sangat-sangat natural, agak tidak kelihatan bahkan. Jadi cuma buat ngisi-ngisi aja. Ini udah aku pakai juga. Terus jangan lupa di set juga. Di set pakai si brow mascaranya. Ini dari Jacquel yang Brow Essential. Kalau ngeset sih cuma ngambang-ngambang aja gitu ya. Tadi dengan basmalah aja, bismillah awet gitu. Biar lebih ada teksturnya aja. Karena alisku kan naturally botak ya. Jadi kalau tiba-tiba dia ngeblok tuh aku agak kaget sendiri gitu. Jadi harus tetap kelihatan si jarang-jarangnya itu. Oke, moving on ke ini bronzer dari SK yang Havana. Cuma dia shade-nya adalah in between shade. Dia adalah in between shade yang sangat cantik gitu. Jadi bisa dipakai buat contour, bisa dipakai buat bronzer, bisa juga dipakai buat eyeshadow. Nah, karena tadi aku udah sempat mention aku pakai si Bare & Bliss ini buat eyeshadow, mari kita lakukan, mari kita implementasikan. Buat base-nya doang, aku pakai si Bare & Bliss ini. Super gampang blendnya. Dulu tuh sesungguhnya aku tim eyeshadow rempong gitu ya, dan suka mengoleksi palet. Cuma lama-lama makin kesini, mungkin dengan bertambahnya usia, energiku berkurang. Jadi aku memilih produk-produk yang sat-set dan multifungsi. Kalau sudah, bisa lanjut ke si SK bronzer ini. Nah, ini waktu itu aku mendapatkan tips dari seorang MUA. Aku lupa siapa, dulu tuh di Female Daily suka, di kantor FD suka ada workshop makeup gitu kan. Kalau shading hidung, kalau nggak ada brush pakai sampingnya kelingking gitu. Terus di blendnya ke arah atas biar tidak malah jadi lebar hidungnya. Menurutku salah satu yang wajib dari makeupku adalah si kontur hidung ini, karena kalau nggak nanti hidungku menghilang. Nah, kalau pengen lebih deep lagi, bisa juga si SK ini di ujung-ujung. Cuma biar nggak terlalu monokrom aja sih, gitu. Nah, ini juga menjadi signature makeup look aku adalah eyeliner coklat. Kenapa? Nggak tahu, menurutku ini lebih cocok, lebih masuk gitu ke kulit aku dibandingkan kalau aku tiba-tiba pakai eyeliner hitam. Dan juga di foto tuh kelihatannya lebih ada sesuatu padahal aku tidak terlalu niat gitu kan. Ini dari BLP Power Liner yang shade-nya copper. Nah, biasanya nih kalau aku story suka ada yang nanya gimana cara aku bikin eyeliner. Biasanya
cerminnya di bawah biar dia matanya, karena mataku apakah ini bisa disebut hooded, tapi pokoknya kelopaknya itu agak apa ya, agak masuk. Dan juga aku pingin matanya tuh kelihatan lebih elongated gitu dibanding bulat, karena kalau bulat nggak tahu jadi sedih mukanya. Nah oke, jadi cerminnya di bawah biar kelihatan nanti pas jadi tuh angle yang aku inginkan. Karena mataku yang kiri ini agak lebih turun ya bentuknya, jadi kita akalin biar dia terlihat seperti sama angle-nya. Alasan lainnya kenapa aku suka pakai eyeliner coklat adalah karena aku tidak suka pakai maskara. Menurutku kalau pakai maskara tuh aku jadi ngantuk gitu. Dan juga lebih banyak celah untuk membuat kesalahan. Karena kalau udah pakai maskara nanti kalau udah layu-layu jadi jelek gitu kan. Terus kalau misalkan ada adegan menangis atau tertawa, dia ada bleber-bleber sedikit. Jadi lebih baik tidak ada maskara. Tapi aku tetap jepit biar kelihatan lebih nyatu aja. Karena bulu mataku juga nggak panjang, jadi kalaupun aku nggak pakai maskara pun nggak kelihatan. Nah biasanya aku pakai highlighter. Highlighter ini cuma di points aja di hidung sama di sini, biar lebih ada dimensi aja. Ini dari something lagi. Sebenarnya aku suka yang Immortal, yang powder highlighter, tapi hilang. Jadi ternyata yang liquid ini juga sama-sama oke, bahkan lebih apa ya, bisa di customize kelihatannya tuh lebih kayak dewy finish aja gitu. Udah begitu. Nah kalau buat bibir ini mesti penting juga prepnya adalah si Laneige Sleeping Mask ini. Kayaknya aku udah berapa tahun ya pakai ini, tidak pernah ganti-ganti karena menurutku dia yang paling lembab. Biasanya pakainya siang-siang pun nggak lagi sleeping pun aku pakai. Tadi aku bakal balik lagi ke si Bare and Bliss. Kenapa aku pilih yang ini? Karena dia teksturnya velvet tadi, terus ada blurring effect-nya. Jadinya kalau biasa kalau udah kebanyakan makan, kebanyakan ngomong, itu tuh garis-garis di bibir jadi lebih terlihat jelas gitu kan. Jadi aku pilih yang finishnya velvet aja biar dia lebih tersamarkan. Biasanya aku pakai di bawah aja, yang atas di emak-emak dan di apa nih? Digosok-gosok. Dibikin lebih blur gitu bagian luar bibirnya. Sudah, I think that's all from me. Semoga awet ya, sesuai dengan konsep. Lupa ini pakai setting spray. Nah, setting spray ini biasanya aku pakai di awal juga sih sebelum mulai makeup, tapi lalu aku selesaikan juga di akhir makeup. Ini yang Studio Tropic Dream Setter Glowy. Menurutku ini nggak terlalu yang bikin mukanya jadi kelihatan glowy banget, tapi emang ini lebih awet gitu dan lebih nyaman, lebih hydrating dibandingkan yang ungu. Nah, ini pemenang ini ya, Best of Beauty Awards kemarin. Oke, aku tinggal semprot-semprot aja dan nunggu ngeset. Tadaan! Sudah begitu aja sih. Jadi ini makeup lebaran aku, temanya adalah Bismillah awet ya. Simple, karena menurutku semakin banyak produk yang dipakai tuh semakin ada kemungkinan dia bergeser. Jadi yang penting fondasinya tuh sudah pakem gitu ya, dan juga diakhiri dengan setting spray jadi dia lebih awet. Sudah, sekian dari aku. Habis ini lihat makeup look yang lain. Oke, nextnya dari aku, tema untuk makeup lebaran pada hari ini, temanya adalah natural beauty. Jadi cuman glowing-glowing muka, makeup matanya yang natural-natural aja, karena kan biasanya kalau lebaran itu beramah tamah gitu kan, jadi nggak mau yang terlalu gonjreng tapi tetap cantik gitu. Yang pertama, kalau untuk complexionnya ini tuh aku pakai cushion dari Dalba. Ini udah ada SPF-nya, moisturizing juga. Jadi kalau misalkan kalian kulitnya berminyak atau kering, sebenarnya cocok-cocok aja sih. Soalnya aku kombinasi dan ini oke banget. Ini udah aku pakai tadi di muka. Nextnya aku bakal pakai powdernya ini tuh dari
Hourglass Ambient Lighting Powder yang warnanya diffuse light. Kenapa aku suka banget sama ini, terutama kalau untuk acara-acara besar, karena dia tuh kayak bikin glowing gitu loh, glowing ke seluruh wajah gitu. Jadi dia mengurangi minyak-minyak berlebih sambil membuat kulit wajah tambah glowing juga gitu loh. Jadi kayak kalau lebaran tuh foto-foto mulu kan ya, jadi tuh kayak bagus gitu, nggak usah pakai filter Paris lagi. Supaya tidak terlihat chubby ya, karena kan aku chubby dari lahir. Jadi kita pakai contour dikit aja di bagian tulang pipi di sini. Ini dari Too Faced Chocolate Soleil. Aku selalu pakai ini. Bisa dipakai di wajah, di mata juga. Kayak mata buat jadi eyeshadow natural gitu loh. Lastnya lama banget gitu walaupun aku pakai setiap hari ya, jadi nggak perlu beli kontor-kontor yang lain. Nah terus kalau aku tuh biasanya kalau orang kan suka kontor hidung yang kayak pakai brush kecil, terus jadinya kayak mancung banget gitu ya. Kalau aku tuh sukanya yang natural-natural aja, apalagi kayak beramah tamah di rumah teman atau rumah saudara, nggak usah terlalu gonjreng-gonjreng amat gitu. Nah jadi kayak gini, biasanya aku brushnya kayak gini, terus aku pipihin gini, gepengin. Terus habis itu ditaruh di hidung aja nih, samping hidung, dari alis ke ujung cuping hidung. Gini. Terus habis itu dikit lagi, terus gini gitu. Digitu-gituin aja. Terus kayak udah ada coklat-coklatnya dikit gitu. Jadi mancungnya mancung natural aja, nggak terlalu heboh gitu. Nextnya itu aku pakai blush on. Blush onnya ini tuh blush on dari Thailand sebenarnya. Mereknya itu XOXO. Nah ini tuh kayak warna peachy fresh gitu loh. Jadi kalau di foto bagus, terus terlihat youthful gitu. Jadi aku suka banget sih sama ini. Dan ini tuh ada sedikit sparklingnya. Jadi kalau kalian gak suka pakai highlighter, sebenarnya udah cocok-cocok aja. Tapi kalau kalian suka bisa ditambahkan highlighter. Nah kalau misalkan trik blush itu adalah gini. Kalau misalkan aku fotonya banyak, videonya banyak dan segala macam, aku tuh suka pakai blush dari sini ke sini doang. Jadi nggak dibaurin sampai sini-sini tuh nggak, supaya ketika kalian foto mukanya itu tuh ketarik gitu, lifted. Jadi kalian tuh nggak terlalu chubby gitu loh kalau di foto. Tapi kalau misalkan untuk natural looking, kalau misalkan kalian sehari-hari dan nggak masalah dengan kalau kecabian atau apa gitu, sebenarnya lebih di sini-sini tuh lebih manis sih, lebih muda gitu terlihatnya. Nah hari ini karena nantinya kita akan banyak foto nih ya, lebaran, kita contohkan yang di sini-sininya aja nih. Jadi dari pelipis ke apple on your cheeks gitu, jadi segini aja. Jadi kayak pink merona tapi natural. Terus kalau misalkan kalian merasa ketebalan, pakai brush yang bersih atau yang bekas powder aja gitu, di blend biar tidak terlalu harsh. Nextnya kita itu pakai highlighter. Highlighter aku mana ya? Oke, highlighternya lokal dari SK, shade-nya Mykonos. Jadi kalau kalian yang punya tone skin yang seperti aku, ini bisa banget dicobain, bagus banget lagi. Gini. Terus habis itu biasanya di agak jidat sini. Jadi biasanya tuh dibentuk C gini sih. Nih, C gini, ini C. Terus habis itu di sini juga C. Di hidung di ujung sini aja, ujung sini sama tulang sini sedikit gitu. Setelah itu kita pakai eyeshadow aja sedikit. Eyeshadownya sebenarnya boleh apa aja. Ini aku ada dari SK Peach Goddess. Sebenarnya dia ada beberapa varian lain, ada yang Pink Goddess, Bronze Goddess, ada yang baru-baru juga. Jadi tergantung dengan warna kesukaan kalian aja. Hari ini aku bakal pakein yang peach aja, warna yang paling natural gitu loh, kayak peach orange gitu. Jadi pakai di sini. Terus pakai di sini kanan kiri, udah balance kan. Sebenarnya tadi tuh aku udah campurin sama yang ini sih, coklat muda sama peach. Jadi udah campurin biar terlihatnya lebih natural, nggak terlalu oranye gitu. Nah karena ini event yang seru gitu ya, lebaran dan segala macam, biar matanya lebih sparkly, untuk hari ini aku mau coba
campurin si bronze ini dan warna yang pink kali ya, biar matching sama bajunya. Kan ini udah bronze nih tuh, kayak gini kan. Nah, terus tambahin yang pinknya. Yang pinknya itu di tengah-tengah aja, nggak usah full lid gitu. Terus udah deh. Nah, habis itu bawahnya jangan lupa nih, bawah sini, karena kalau pakai eyeshadow itu tuh harus balance ya. Jadi jangan di atas doang, di bawah juga, supaya matanya terlihat lebih hidup gitu. Warnanya boleh apa aja. Kali ini aku pakai warna coklat-coklat aja. Setelah itu bisa move on ke maskara, kemudian pakai jepit bulu mata, maskara, eyeliner dan segala macam. Tapi kali ini aku ada sisa-sisa bulu mata palsu, jadi nggak pakai maskara lagi. Jadi udah pakai sisa-sisaan ini, disisir-sisir aja. Untuk eyeliner, aku tuh nggak pakai eyeliner dari ujung ke ujung gitu tuh nggak, karena seperti kalian lihat mataku sipit ya. Jadi kalau pakai eyeliner itu aku tuh cuma di ujung-ujung doang supaya matanya panjang gitu. Sebenarnya sih aku nggak harus warna coklat. Cuman kalau coklat tuh jadinya lebih natural, dan ini by the way dari BLP, Power Liner by Lizzy Farah. Yang warna coklat. Terus yang BLP ini tuh sebenarnya warna-warnanya ada 2 lagi nih, line ini. Berani makeup yang lebih berwarna, lebih bold itu sebenarnya bagus juga. Aku udah pernah cobain dan lumayan bagus juga gitu. Cuman aku sukanya pilih-pilih yang lebih natural aja, yang lebih wearable setiap hari gitu. Eyeliner sudah, mata sudah, complexion sudah, highlighter dan segala macam sudah. Nah, kalau eyebrow ini tadi aku udah gambar pakai second date. Ini aku suka banget karena ujungnya ini tuh kayak pensil cetek zaman SD, pensil mekanik gitu. Tipis banget dan bikin bikin gambar alis tuh jadi gampang. Karena kalau misalkan mau alis yang lebih natural kan kita harus bikin hair strokes gitu kan, yang tipis-tipis. Nah, ini tuh membuat itu tuh menjadi lebih mudah gitu. Terus tinggal disisir-sisir aja setelah gambar gitu. Jadi kayak biasanya aku gambar alis itu tuh cuman mengisi bagian-bagian alis yang bolong. Jadi nggak langsung digambar semuanya gitu. Jadi udah tebalnya tebal natural aja. Terus habis itu disisir pakai brow mascara. Ini hari ini aku pakai dari Emina. Ini harusnya udah banyak yang pakai sih pasti. Dan pasti banyak juga yang suka brow mascara, banyak banget lokal brand yang bagus-bagus. Kali ini aku coba disisir-sisir supaya bulunya naik ke atas dan terlihat lebih rapi. Setelah itu terakhir ini bibir. Ini dari Sada by Cathy Sharon, Clear Cotton Lip Tint. Ini emang lagi kecintaan aku banget. Ada grafirnya. Warnanya Rosy. Ini warna yang sangat natural sekali. Yang ada di FD Babes favorite juga sebenarnya. Cuman kan kemarin belum aku pakai ya. Hari ini aku pakai. Jadi dia teksturnya tuh kayak lip tint, tapi setelah kering dia jadi kayak lip matte, tapi nggak kayak lip matte, gimana ya? Jadi kayak musi halus lembut, nggak bikin bibir kering gitu loh. Last but not least, ini adalah ini setting spray itu kayaknya buatan dari Korea deh. Iya benar, ini made in Korea. Namanya Saat Insight Ultra Setting Real Fixer. Ini tuh harganya sangat-sangat affordable ya guys. Aku tuh beli di e-commerce cuman 99.000, dan kalau lagi diskon tuh bahkan bisa less than that gitu. Cuman dari semua setting spray yang sudah ku coba, dari local brand, dari international brand, yang paling nampol di aku itu tuh ini. Karena ketika pakai ini, terus habis itu udah kering total, pakai masker, transfernya tuh dikit banget. Kayak paling tuh transfernya cuman yang di hidung yang geser-geser doang. Kayak yang pipi apa segala macam tuh bener-bener masih on gitu. Jadi sejujurnya nggak tahu ini isinya apa aja, tapi pokoknya bagus banget. Aku udah pakai ini 3 botol. Tuh. Untuk harga 99.000, terus habis itu mistnya kayak gini, kualitasnya begitu, sangat bagus. Jadi kalian harus coba sih, ini sangat-sangat affordable. Udah deh, nah mostly sih produk aku tuh lokal semua pada hari ini, kecuali
Ini dari Thailand, ini dari Korea, ini dari Korea. Sisanya semuanya lokal dan sudah bisa menghasilkan look seperti ini yang natural dan glamorous. Oke, itu aja dari aku. Next, kita akan lanjut ke FD Babes selanjutnya. Oke, sekarang giliran gue yang akan memberikan tema makeup lebaran ya bener ya. Kalau yang lain kan agak apa tuh kayak Andin yang makeupnya awet. Nah kalau gue insya Allah makeupnya diterima jadi calon menantu ya gitu. Banyak kan yang pacaran pasti. Nah ini untuk base-nya tadi gue cuman pakai concealernya dari SK yang ini. Pakai base gue warna yang custard dan dibantu juga dengan complexion-nya tuh tadi udah agak rata karena pakai sunscreen-nya dari Studio Tropic. Terus gue cuma pakai bedaknya dari BLP di set. Jadi ini makeupnya tetap kelihatan apa ya, natural, cuman complexionnya tetap terasa rata warna kulitnya. Nah sekarang gue akan langsung beresin dulu untuk blush on. Gue pakai NARS. Sebenarnya nggak harus NARS, tapi kalian bisa pakai blush on apapun. Yang warnanya tuh agak coral gini karena ini warnanya segar dan bikin kalian seperti calon menantu yang baik gitu. Ini kuasnya pakainya dari Lamika dan gue akan langsung pakein aja. Biar kelihatannya tirus, jadi gue selalu pakai dari sini. Gue fokusin di sini dulu, terus gue bawa ke depan pelan-pelan. Pokoknya pakai blush on-nya jangan terlalu banyak, nanti calon mama mertua kaget punya menantu makeupnya tebel, jadi. Tapi ini bener-bener biar kelihatannya fresh, kelihatan innocent juga. Jadi pakai di sini, fokusin di sini. Jadi kalau misalnya kalian ketebelan masih bisa kebantu ketutupan hijab misalkan, atau masih kebantu tutup rambut. Terus kenapa gue fokusinnya di sini? Karena kalau misalnya kalian pakainya ketebelan tuh masih bisa kebantu ketutupan hijab atau ketutupan rambut. Kalau misalnya di depan kan agak susah ya untuk meratakannya kembali dan takutnya jadi pas saat kalian untuk netralinnya pakai bedak jadi terlalu tebal makeupnya. Oh gue lupa bilang kalau alis tadi gue pakainya pakainya Something. Ini brow mascara dulu. Ini tuh ngebantu buat bikin bulu mata kalian lebih kelihatan tebal dan dapat bush eyebrow gitu karena dia warnanya clear dan dia bikin rambut tertata rapi. Terus sedangkan untuk pensil alisnya gue pakai dari Something. Terus jangan pakai yang ketebelan, takutnya kelihatannya serem. Karena kan kita pengen ngasih image yang calon menantu yang baik gitu ya. Nah sekarang gue karena semuanya udah kelar, tinggal di makeup mata. Nah sebenarnya makeup mata tuh balik lagi ke kalian sih maunya yang kayak gimana. Kalau misalnya kalian tim anti ribet, sebenarnya bisa pakai warna blush on dijadiin eyeshadow. Kalau warna blush on kayak gini tuh jadi eyeshadow tetap kelihatannya natural. Cuman kalau nggak pengen dan tetap pengen kasih lihat innocent, ini tuh gue pakai paletnya dari Something yang The Goddess Volume 1 karena dia memang cenderungnya warna netral semua dan earth tone juga sama ada yang warna pinkish gitu. Jadi pertama gue akan pakai warna yang ini. Yang ini tuh namanya Freya dan ini simple juga gitu loh makeupnya. Ntar ya, ini pakai eyeshadow brush yang kayak gini, yang bentuknya flat. Terus kita langsung tap-tap aja di kelopak mata. Kalau gue untuk eyeshadow brush untuk yang nggak biasa makeup selalu pilih yang bentuknya kayak gini, yang panjang dan dia agak fluffy karena selain dia bagus buat deposit warna, kayak buat di tap-tap kayak gini, dia juga bisa ngebantu untuk ngeblend juga. Jadi eyeshadow kalian tuh nggak kelihatan ngeblok. Ini kan gue udah pakein, terus gue tinggal dari sisa sini, dari sisa yang eyeshadow yang ada di brush, gue bawa dia ke atas untuk di blend. Dan dengan cara kalian pakai eyeshadow brush kayak gini, kalian nggak usah punya eyeshadow brush yang banyak-banyak, karena pakai satu aja udah cukup buat semuanya. Karena kelopak mata gue cukup lipatannya kecil, jadi gue selalu pakainya agak lebih ke atas gitu loh, biar supaya kalau gue melek tuh kalian tetap bisa ngeliat eyeshadow gue. Terus sekarang gue akan pakai brush yang modelnya flat kayak gini. Sebenarnya ini buat alis. Gue akan pakai ini buat tight line di upper lash ini. Jadi kalau nggak mau pakai eyeliner hitam bisa pakai shadow kayak gini. Gue campur warna coklat 2 kayak gini. Satu coklat muda, satu coklatnya lagi tuh agak kemerahan. Terus pakai brush kayak gini buat bikin eyeliner biar bulu matanya tuh kelihatan lebih tebal juga. Jadi caranya kayak gini. Ini tuh jatuhnya sebenarnya agak smoky makeup look. Eye makeup cuman lebih soft jatuhnya. Terus karena dia angled jadi kalian bisa bikin bagian luarnya agak kayak wing liner. Matanya tuh kelihatan lebih besar. Biasanya gue akan nambahin pencil liner warna coklat lagi buat tight line, cuman karena tidak bawa jadi saya akan langsung pindah ke maskara aja gitu. Jadi kalau misalnya mau makeupnya soft
banget kayak gini aja. Tapi kalau pengen lebih boldin, kalian bisa pakai eyeliner hitam. Terus kita langsung ke maskara. Ini maskara yang lagi gue pakai adalah dari Rose All Day yang Thunder Lash. Ini salah satu maskara yang oke banget buat bulu mata yang super tipis kayak gue. Jadi dia lumayan bikin mata lebih kebuka dan bulu mata kalian tuh tetap kelihatan ada. Karena biasanya kalau pakai maskara buat bulu mata tipis tuh pakai maskara suka tetap nggak kelihatan. Cuman kalau gini lumayan bikin curl, tebel, sama lifting juga. Ini pakainya boleh tebel, boleh tipis, disesuaikan dengan selera kalian sih. Kalau pengen bikin calon mama mertua ini tambah sayang, pakainya tebal yang lentik. Kayak gini hasilnya. Terus kalau kalian pengen pakai di lower lash juga boleh. Cuma kalau gue tuh lately kalau misalnya buat acara-acara kayak gue lebih memilih untuk pakai yang di atas aja, di bawahnya tuh nggak usah dipakein apa-apa. Dan selesai makeup look matanya. Terus buat lipstick, gue milihnya warnanya tuh memang yang lebih soft juga, tapi yang kelihatan, tapi yang agak bold juga. Jadi gue tadi pakainya ini dari Azura lip matte-nya mereka. Cuma kalau misalnya pengen pakai yang lebih glossy, yang lebih dewy lagi, bisa ditambahin lip gloss sebenarnya. Tapi gue mix dua warna, ini yang nomor 04 yang perfect nude sama sweet brownie nomor 06. Gue mix dan hasilnya kayak gini. Jadi kalau misalnya kalian lihat secara dari makeup look mata, blush on dan juga lipsticknya tuh nyatu banget, plus dicocokin sama baju juga sih gitu. Jadi inilah makeup look calon menantu yang diterima keluarga besar gitu ya. Nah jadi itulah makeup looknya yang bisa kalian pakai. Tadi ada 4 makeup look, tinggal pilih mana yang kira-kira cocok untuk kalian. Dan tergantung niatnya kalian lebaran tuh mau kemana ya. Kalau mau jadi menantu, ikutin saya, insya Allah diterima. Gitu, jadi thank you banget buat teman-teman yang udah nonton video hari ini. Semoga terhibur dalam videonya dan banyak tips yang bisa diambil juga. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Thank you guys for watching, see you guys next time, bye.